Gini, kita ya, ya, kita itu memang ya diciptakan Tuhan ya beragam ya. Ada yang bakat entrepreneur ya, berani mengambil risiko. Ada yang penakut ya, takut mengambil risiko. Ada yang biasa aja, gitu ya. Yang banyak yang biasa aja. Ya, kalian itu saya kira bukan seorang penakut ya, pasti orang yang berani. Ya, pasti yang berani. Jadi karena itu keberanian itu dirawat, dijaga, ya, dihidupkan. Itu potensi diri kita sebenarnya sudah ada untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pengusaha itu sudah ada dalam diri kita. Cuman ini harus kita encourage ya, kita harus kembangkan, harus kita besarkan, harus kita gagahkan. Kita harus jadikan dia menjadi modal dasar untuk kita maju ke depan. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita ini ya, kalau mau ya, semua pengusaha, semua bisa jadi menjadi seorang entrepreneur. Ya, semua bisa. Tapi yang penting bahwa pelan-pelan kita kurangi apa yang disebut dengan rasa takut tadi. Rasa takut tadi ya. Tapi saya punya keyakinan ya, kalau kita sering-sering terus punya memperbaiki diri kita untuk lebih sukses, maka kita tidak akan lagi takut. Saya selalu mengutip ya, lupa saya siapa yang mengatakan itu ya. Katanya begini, satu-satunya yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Satu-satunya yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Jadi oleh karena itu, jangan sampai rasa takut itu mengendap. Jangan sampai rasa takut itu ada dalam diri saudara. Itu aja dibuang dulu. Maka muncul keberanian-keberanian. Pahlawan Indonesia ini banyak sekali dulu yang begitu cemerlang, begitu gagah, begitu hebatnya gitu. Kenapa dia mesti bisa seperti itu? Karena dia ada keberanian melawan ke semena-menaan daripada Belanda misalnya. Nah ini harus dimiliki sekarang ini. Kalau kami di kampus kami di Universitas Teguh Umar itu ada mata kuliah kepemimpinan Teguh Umar. Bagaimana dia berani melawan penjajah? Nah, karena dia tahu bahwa kalau dia biarkan maka kita habis-habisan ditindak habis. Nah, tadi karena itu baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah sekarang kita juga dijajah oleh asing sebenarnya. Secara ekonomi, ya kita nggak mau lagi lah ini lama-lama negeri kita ini terus miskin gara-gara kita biarkan asing menguasai tanah kita. Kita harus bangun karena tinggal sudah sangat semakin sempit ini kita harus jadikan sebagai sumber kekayaan kita. Berusaha. Nah gitu dia bangun ya harus sadar bahwa sebenarnya kita punya potensi besar. Allah telah berikan kepada kita kesuburan tanah kita. Laut yang luas, hampar, ikan yang banyak, tanah yang subur, cukup hujan, cukup sinar matahari. Ya, jangan sia-siakan itu. Negara kita sangat kaya, tapi bangsa kita yang miskin. Kenapa miskin? Karena kita tak mau berpikir bagaimana negeri eksploitasi. Nah, harus dieksploitasi agar apa namanya bisa terwujud ya. Singapura negaranya miskin ya. Jadi bangsanya kaya karena mereka proses inputnya apa namanya resourcesnya sangat terbatas. Tapi bagaimana dia mengelolanya? Nah bangsa kita kaya, negara kita ini negara yang kaya raya, jadi jangan sia-siakan lah ini. Saya punya keyakinan di sini kita ada 40 orang. Ya, mari kita sama-sama memikirkan bagaimana agar kita hidupkan ekonomi kita dengan cara memanfaatkan setinggi-tingginya semangat kita untuk bisa mengeksploitasi potensi yang ada dalam perusahaan dalam negeri kita. Nah, agar kita bisa berusaha lebih baik lagi. Kemudian kita gagasan-gagasan itu bisa muncul di mana-mana. Pertama adalah mendengar ya. Hanya dimunculkan di PowerPoint itu ya. Pertama adalah mendengar bahwa ada sesuatu dalam lingkungan kita. Karena manusia ini semua apa namanya kebutuhannya. Jadi begini, ya.
kita ini ya, semua kita punya nafsu. Semua kita ini punya nafsu. Karena punya nafsu, maka kita ingin mewujudkan kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, tugas kita membaca, mendengar, melihat apa yang ada di sekitar kita tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia itu tak terbatas. Kebutuhan manusia tak terbatas. Yang terbatas apanya? Alatnya yang terbatas. Alat itu apa? Sesuatu yang bisa memuaskan itu. Nah, ini yang kita perlu baca. Apa yang ada di masyarakat, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, dengar gitu. Nah, kemudian amati, observe gitu. Dia amati, dilihat, diperhatikan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selalu saya sebut-sebut itu need and wants. Kebutuhan dan keinginan masyarakat yang selalu ada. Kalaulah kebutuhan masyarakat tidak ada, keinginan masyarakat tidak ada, maka tidak ada ilmu ekonomi yang mempelajari itu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas dan alternatif penggunaannya. Nah, itu dia membuat lahirlah ilmu-ilmu ekonomi itu. Nah, jadi saya ulangi, dengar, observe, analyze, lakukan analisis. Lakukan analisis. Nah, masalahnya apa? Lalu apa solusinya? Tawarkan solusi tersebut. Solusi itulah yang disebut dengan produk. Solusi itulah yang disebut dengan produk. Produk itu yang bisa memuaskan. Makanya tadi saya katakan di depan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kepuasan kepada orang lain. Karena dia dapat memberikan kepuasan kepada orang lain, maka saudara juallah itu produk. Pasti dibeli. Karena apa? Karena orang butuh. Karena orang ingin memilikinya. Jadi karena dia butuh, maka hadirkan itu solusi berupa produk tersebut, maka produk itu akan laku. Nah, begitu laku, jadikanlah yang membelinya itu pelanggan saudara. Tidak hanya pembeli, tapi dia pelanggan. Dia naik kelas dari consumer menjadi customer, menjadi pelanggan. Pelanggan seumur hidup. Nah, dia akan menjadi relationship Anda. Dia akan menjadi orang-orang yang setia kepada saudara membelinya. Dan rawatlah kesetiaan dia itu dengan Anda juga setia kepada dia. Dengan menjaga mutu produk yang Anda hasilkan. Maka dia akan menjadi pelanggan seumur hidup kepada kita. Maka dengan demikian, usaha kita pun tumbuh, berkembang, terus-menerus. Sepanjang-panjangnya, seperti usia-usia yang Anda lihat sekarang ini dari Kentucky Fried Chicken, seperti McDonald, seperti Coca-Cola, yang usianya sudah ratusan tahun. Bertahan, bertahan, dan bertahan, karena setia menjaga, merawat hubungannya antaranya dirinya dengan konsumen. Jangan patahkan hati konsumen. Jaga, rawatlah hati konsumen. Karena konsumen itu adalah yang menghidupkan kita. Tanpa konsumen, kita bukan siapa-siapa. Tanpa konsumen, kita nggak ada arti. Kita ada, kita perlu ada, karena konsumen ada. Rawat, jaga, jangan bikin sesuatu yang membuat hatinya gelisah, susah, sedih, dan kalau dia susah, dia sedih, dia nggak suka lagi saudara, dia akan meninggalkan saudara. Rame-rame meninggalkan saudara, maka saudara akan tinggal sendiri. Ya, kita akan mati tanpa mereka. Nah, usaha kita akan mati tanpa pelanggan. Pelangganlah yang menghidup usaha kita. Itulah sebabnya kenapa begitu pentingnya konsumen di mata kita. Konsumen adalah raja. Begitulah yang perlu kita jadikan dasar kita dalam rangka merawat hubungan kita dengan konsumen itu. Konsumen adalah raja. Customer is king. Dia adalah raja yang mesti dilayani. Tentu pelayanan kita pada batas-batas yang sewajarnya. Bukan pula kita menjadi pengemis, bukan pula jadi kita hamba sahaya dari konsumen. Kita punya harga diri,
Nah, hubungan baik kita jaga, tapi dengan tidak mengorbankan harga diri kita yang telah Allah berikan kepada kita setinggi-tingginya itu. Jadi saya kira waktu 1 menit lagi, terima kasih banyak atas kalian telah memilih saya bersama Pak Said untuk mengelola kelas ini. Kelas ini harus kita jadikan sebagai kelas yang menyenangkan, yang mengembirakan. Hidup kita singkat, ya, hidup kita singkat. Mari kita berbagi kebahagiaan dalam kehidupan kita, terutama dalam kuliah kita ini. Jadi saya kira demikian saja. Saya sudah rekam kuliah kita hari ini. Saya nggak tahu nanti kalau bisa saya ambil, saya akan bagikan kepada grup juga linknya supaya nanti ke depan Anda bisa nonton lagi dan nonton lagi. Saya kira terima kasih banyak atas segala perhatian kepada semua kita. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya bersama Pak Said mengucap terima kasih banyak. Nanti kalau saya mungkin foto dulu Prof sebelum kita tutup pemilihan pertama Prof, mohon izin Prof. Oke, silakan Pak Said. Saya stop share dulu. Oke. Pak Said ambil fotonya. Ya Prof, tolong dibuka kamera semuanya sebagai bukti kehadiran hari ini. Ini oke ya. Oke, Pak Said. Oke, ya Pak. Ambil betul, ini saya menjelaskan. Ambil betul terus. Oke. 1, 2, 3. Satu slide lagi. Puturia belum buka dia sama Hafez. Namanya dibentukkan juga tuh ya. Nampak pasti namanya. Tadi yang belum buka Puturia ya. Tolong dibuka kameranya, Saudari Puturia. Sudah dapat? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Prof. Dan namanya ada kan, muncul kan? Ada nama, sudah ada Prof. Ada nama ya? Oke, saya baca. Ini ada chatting rupanya nih. Nggak terbaca di saya nih. Oke, ada chatting. Pak, deadline kumpulan tugasnya kapan ya? Ya, minggu ini. Jangan tunggu ya. Ya, jadi gini ya, entrepreneur itu ya kan, dia sangat memuja waktu ya. Sangat menghargai waktu ya. Itu. Jadi karena itu, ini kan ada waktu setengah jam lagi nih untuk belajar, karena dari segi SKS harusnya jam 10 lewat ya. Kalian kumpulkan data terus ya. Begitu siap langsung submit ya. Jangan tunggu besok. Apa yang dapat dikerjakan hari ini. Jadi waktu itu pedang. Waktu itu uang. Kalau Anda nggak bagus mengelola waktu, Anda akan dipedangi oleh pedang, akan dirugikan oleh uang. Jadi langsung kerjakan, langsung submit. Kalau hari ini siap, silakan hari ini. Tidak perlu tanya kapan deadline-nya, ya. Jadi jangan tunggu ya. Ini ada pertanyaan daripada ya Permata tadi. Deadline-nya akan disampaikan di grup ya, sudah jelas tadi langsung ke Pak Said. Untuk pengutipannya apakah dari jurnal atau boleh di mana aja? Boleh di mana aja. Tapi harus ada sumbernya. Ini ada pertanyaan dari apa tadi ya? Oleh Siti Nur Hayati ya. Sekira sudah sejelas sudah saya jawab dengan pertanyaan ini. Pertama tadi waktunya tidak deadline, makin cepat makin bagus. Nah, nilai plus sudah pasti adalah kepada yang lebih cepat, karena begitulah hidup ini, kita bersaing dengan yang lain. Biasanya yang menang itu yang tercepat ya, yang menang yang tercepat. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tadi pertanyaan yang berikutnya yang menyangkut tentang tadi menyangkut tentang mengutip di mana aja ya, di mana aja boleh, di jurnal boleh, bagus juga ya, sebagian kalau di jurnal bagus juga ya. Oke, waktu sangat singkat, saya kira demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.